Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin beberapa dari kita sering mendengar ayat ini, baik dari khatib Jumat, ceramah ustadz, atau siapapun itu yang menyampaikan. Tapi apakah kita tahu kandungan dari ayat ini? Apabila kita tadabburi lebih dalam, maka kita akan mendapatkan satu poin sederhana, yaitu apabila kita syukur, Allah tambahkan nikmat. Tapi apabila kita kufur, maka adab Allah lah yang kita dapat. Maka dari itu, apabila kita ingin Allah tambahkan nikmatnya, kita harus senantiasa bersyukur terlebih dahulu atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Apakah kita telah bersyukur karena Allah sampai detik ini masih melimpahkan nikmatnya? Kita masih hidup sampai sekarang, di mana banyak orang di luar yang mereka ingin Allah tambah nikmat kepada mereka, tapi mereka masih senantiasa kufur. Mereka masih belum bersyukur atas segala nikmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang sering bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Walaupun semua kesalahan itu tidak mengakibatkan dosa, tapi sebagian besar dari kesalahan itu mengakibatkan dosa. Karena itu kita dianjurkan untuk sering beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita tentang doa, di mana dalam doa tersebut kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, yaitu Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku, wa israfi fi amri dan keberlebihan dalam perkaraku, wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Allahumma ighfirli jaddi, ya Allah ampunilah diriku dalam kesungguhanku, wa hazli dan kelalaianku, wa hazli. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu segala dosa yang aku belum lakukan, wa ma asrartu dan segala dosa yang telah aku sembunyikan, wa ma a'lantu dan segala dosa yang aku telah tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, ya Allah sesungguhnya engkaulah yang maha mendahulukan, yang maha mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini adalah doa yang agung, yang maknanya mencakup permohonan ampun dari semua dosa, di mana redaksi doa tersebut datang dengan lafaz yang rinci dan detail. Apalagi status ini adalah suatu permohonan ampun disertai tunduk dan kerendahan hati dan merasa betapa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan permohonan ampun yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bagaimana kita tunduk kepadanya, sekaligus menunjukkan betapa tunduk dan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah memberikan nasihat berharga mengenai doa. Hendaknya seseorang menghadirkan segala apa yang ia ingin ketika dia berdoa. Ketika berdoa berarti kita sedang berinteraksi dengan Allah. Ketika seseorang merinci atau banyak meminta kepada Allah ketika interaksi tersebut, itu membuat Allah lebih menyukainya dibanding dengan hanya ringkas saja dalam meminta. Semakin banyak seseorang berdoa berarti ia semakin dengan Allah. Semakin banyak seseorang berdoa itu tanda bahwa ia semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang sering beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mari kita akhiri kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Zarratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa kecil, dosa besar yang disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, untuk diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, agar diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam, agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, agar diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.